Jadi intinya kalau yang namanya Katuranggan membawa rezeki itu ya memang benar, asalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan. Selamat datang di Mandi Cukreng yang selalu ngajak sinau bareng tentang burung perkutut untuk nguri-uri kebudayaan tentang burung perkutut Kelangenan, untuk meneruskan leluhur dulu. Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit atau masih sering dengar dari kawan-kawan yang belum paham atau belum tahu yang tentang burung perkutut Katuranggan, yang katanya kan perkutut Katuranggan itu membawa rezeki, atau kalau setelah memelihara burung Katuranggan itu dapat rezeki lancar sesuai dengan Katuranggannya, itu kan kawan. Jadi semua itu sebetulnya dibilang benar ya benar, dibilang nggak benar juga itu sebetulnya salah kaprah ya. Sebetulnya itu gini kawan-kawan, kalau dari menurut leluhur dulu kan memang benar, namanya yang perkutut yang berkaturanggan itu istilahnya bisa membawa rezeki. Itu juga sebetulnya perkutut berkaturanggan itu sebetulnya itu simbol, kalau dibilang itu kayak contoh tulodo, simbol, atau dibilangnya kalau ya contoh contoh, nggak jauh beda tentang ambil dari yang hewan yang lain, karena hewan itu kan juga istilahnya ciptaan Allah yang ada manfaatnya untuk manusia. Jadi gampangannya itu buat kayak filosofi itu kan kawan. Jadi ambil contoh untuk hewan yang lain itu kayak semut. Nah, semut itu kan cara bermasyarakatnya semut atau cara tingkah lakunya semut, itu Katurangganya semut itu kayak apa bergerombol, bekerja sama, gotong royong. Nah itu kan kayak kita ambil dari situ. Jadi kita bisa berkerukunan itu mengikutin masyarakatnya semut atau hewan semut. Nah kayak gitu, itu contoh yang lain. Nah kita kembali lagi ke burung perkutut, karena burung perkutut itu juga anugerah yang luar biasa. Nah satu hewan tapi bisa bermacam-macam. Katuranggan itu juga nggak jauh beda sama yang tadi untuk permasalahan atau untuk pembahasan yang Katuranggan. Jadi kalau yang memelihara itu langsung mendapat rezeki yang banyak. Itu kadang ada yang kawan-kawan yang bilang, saya sudah lama memelihara perkutut kok masih begini-begini aja, malah semakin semakin kurang bagus kayak gitu. Itu sebetulnya bukan yang dimaksud, bukan itu kan kawan, bukan memelihara yang berkaturanggan terus berdiam diri kaya sendiri gitu, bukan. Jadi istilahnya kalau leluhur dulu bilangnya itu buat tulodo atau buat istilahnya contoh atau itu simbol. Contohnya saya ambil contoh, kalau ngomong juga belepotan susah mau menjelaskan, tapi intinya begitu. Jadi ambil contoh Katuranggan Sri Tumpuk atau
yang ini atau yang dibilangnya itu yang kotorannya yang numpuk. Nah itu kalau mitosnya itu kan kalau memelihara itu bisa banyak rezekinya ngumpul, nah kayak gitu. Tapi kalau kita berdiam diri, ibaratkan kita memelihara, kalau nggak kita sambil kerja segala macam kan nggak ada gunanya juga. Jadi intinya burung ini untuk semuanya itu mengajak kebaikan, mengajak untuk merubah nasib. Jadi ibaratkan kita ngambil yang tadi burung yang kotoran yang ngumpul atau jadi tumpuk, jadi mangumpul apa ya, jadi tumpuk, itu kan mengajak kita itu harus rajin-rajin menabung. Supaya apa? Supaya kita dapat rezeki. Nah kayak gitu. Terus contoh lagi kayak banyu mili, katurangan banyu mili kan yang belah dadanya nyampe ke dubur. Itu kan mitosnya itu rezeki lancar, mengalir terus rezeki. Tapi ya kembali lagi, kalau kita nggak ikhtiar, tidak bekerja atau tidak usaha, ya kita juga percuma kita memelihara juga. Nah kayak gitu kan kawan. Terus yang perkutut itu kan yang jelas itu untuk kelangenan. Dari leluhur dulu kan perkutut itu perkutut burung kelangenan. Nah kelangenan itu apa? Kelangenan itu kalau di Jawa Barat itu sebetulnya kelangenan itu luas, karena kelangenan itu kan artinya kan apa yang disukai, jadi yang dicintai, yang disukai atau yang apa ya, kayak kelangenan itu bisa barang, bisa hewan yang lain. Ini kelangenan saya, jadi kesayangan saya kan gitu. Jadi yang bisa namanya kelangenan itu yang harus dirawat dengan kasih sayang. Nah kayak gitu. Ntar kalau sudah di apa namanya itu dirawat dengan benar atau dengan kasih sayang, nanti burung pun ada imbal balik, kayak bisa selaras sama kita, bisa ibaratkan nurut atau jinak sama kitanya. Nah itu kan karena apa? Karena kita memeliharanya atau mengurusnya itu dengan kasih sayang. Nah gitu kan kawan. Jadi kalau yang dibilang katuranggan memelihara udah lama kok tetap aja nasibnya begini, lah kembali lagi ke situ. Jadi burung itu simbol, ibaratkan simbol atau buat tulodo, contoh. Jadi yang memelihara itu harus mengikuti si katuranggan itu. Contoh lagi katuranggan tumbak cucukan. Nah tumbak cucukan kan mitosnya kan juga bisa melancarkan rezeki atau melancarkan usaha apa bagaimana. Itu karena apa? Tumbak cucukan itu kita mengajak kita itu suruh tirakat atau suruh berpuasa, karena tumbak cucukan itu kan burungnya juga jarang makan, jarang minum, yang rajin tirakat, rajin puasa. Nanti kalau sudah kita mengikuti di katuranggan itu, kita juga ngikutin, rajin puasa, rajin ibaratnya rajin bertirakat, nanti juga rezeki pasti lancar, diimbangi dengan ikhtiar, lah kan gitu kan kawan. Jadi kalau ngomongin katuranggan itu emang dari leluhur dulu sih emang sudah ada. Jadi itu kan itu juga semuanya dari ilmu titen terus jadi pakem. Nah kalau sudah pakem diterusin sampai sekarang. Nah sekarang pun di ilmu titen juga masih harus dipakai, karena ilmu titen itu menentukan hasil dari yang kita pelihara. Jadi kita apa ya, yang ilmu titen itu ilmu titen jadi gitu kan kawan. Jadi kalau untuk yang kawan-kawan pemula atau yang belum paham yang namanya katuranggan itu sebetulnya beda sama yang bertua berkodam. Kalau berkodam kan itu udah pembahasannya lain lagi, karena itu berhubungan dengan punden itu
berhubungan dengan goib atau yang istilahnya burung kayak pusaka. Ada yang menempati, burung pun juga ada punden, saking tuanya atau saking ini udah menempati atau menguasai tempat yang udah lama, terus punya anak buah, atau untuk punya masyarakat udah kayak semacam kayak punya masyarakat kayak ya bidangnya, kalau gampangnya itu koloni. Nah koloni, nah itu yang juga dengan udah burung punden atau burung yang bergodam. Jadi ini kita membahasnya tentang yang katuranggan tadi kawan-kawan ya, memelihara katuranggan yang bisa mendatangkan rezeki. Itu juga diimbangi dari kita harus ikhtiar. Jadi enggak cuma melihara, oh saya mau nyari burung yang berkaturanggan dan emas biar rezekinya lancar, banyak emasnya. Jadi kan susah juga kalau gitu. Kita harus tetap kita ngikutin dari burung itu biar dapat rezeki yang melimpah. Itu harus kita harus diimbangi dengan berikhtiar atau bekerja. Soalnya banyak juga yang sukses atau yang ini bukan dari burung perkutut. Yang nggak melihara perkutut sukses juga banyak karena beliau juga pada kerja kan gitu. Yang kerja pun juga belum tentu bisa rezekinya lancar. Yang penting bisa buat makan. Nah kan begitu. Contoh lagi untuk hewan lain kayak cicak, ibaratkan cicak itu kan dia hewan yang nempel di tembok tapi makanannya terbang. Nah itu aja bisa makan karena ya namanya udah kekuasaan Allah, semuanya juga udah ada rezekinya, udah ada yang ngatur semua. Nah intinya begitu kan kawan. Jadi kalau memelihara perkutut itu enggak 100% memelihara terus dapat katuranggan yang bagus, terus ungkang-ungkang kaki, terus menunggu rezeki dari burungnya. Nah kecuali burungnya ada yang mau memahari, ada yang seneng, harganya jutaan. Nah itu baru, itu yang namanya itu rezekinya di situ. Beda lagi, habis itu juga udah nggak ada lagi. Nah, jadi intinya kurang lebihnya kayak gitu kan kawan. Jadi intinya ya kalau memelihara burung perkutut itu kita tetap memelihara, kita dijadikan kelangenan. Nanti kalau kita memeliharanya dengan kasih sayang pasti ada imbal baliknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dikasih rezeki, entah itu rezeki dari mana aja. Soalnya rezeki juga datangnya dari segala arah gitu kan kawan. Jadi kita tetap kalau memelihara perkutut tetap kita jadikan kelangenan. Yang senang suaranya ya nikmatin aja suaranya, yang senang katuranggan kita nikmatin katuranggannya. Dan jangan lupa itu namanya katuranggan itu contoh atau tulodo atau untuk simbol kita harus mengikuti biar supaya kita dapat tuahnya rezekinya. Kita juga harus mengikuti dari katuranggannya tersebut, walaupun nanti katuranggan itu mengikuti yang memelihara, itu yang namanya sudah selaras. Nah, kayak gitu kan kawan. Jadi intinya kalau yang namanya katuranggan membawa rezeki itu ya memang benar, asalkan kita harus tetap mengikuti dari si katuranggannya itu. Ya kayak tadi contohnya kayak kita ambil kayak Sri Lumbung. Nah, Sri Lumbung atau Jogoboyo, atau kalau Jogoboyo kita ngambil dari Jogoboyo kan selalu jaga pintu atau untuk keselamatan, untuk menjaga bahaya. Jadi mengajak kita tetap kita berjaga-jaga untuk mengurangi, atau kalau ada bahaya kita bisa berjaga-jaga, jaga diri kan begitu kan kawan. Bukan burungnya terus jaga apa itu ada maling segala macam, itu kan enggak juga. Kecuali Jogoboyo tapi yang ada tuahnya, ibaratkan ada kodam, ada segala macam, itu untuk mengusir atau menahan gangguan-gangguan gaib. Itu ya bisa juga itu kalau menurut leluhur dulu itu, kalau kecuali yang gaib. Nah kayak gitu. Terus kayak Sri Lumbung yang tidur di cepuk jaga makanan. Nah itu kan kita harus mengikuti katuranggan itu, bagaimana biar kita
menjaga makanan supaya tidak basi. Makanannya itu bagaimana untuk supaya tidak basi, bisa dimakan lagi kan begitu. Dan kalau untuk beras, berasnya ini biar nggak rusak itu bagaimana lah, kayak gitu. Sebetulnya gitu kan kawan, bukan kok memelihara yang berkaturangan terus ungkang-ungkang kaki, nggak ada usaha, nggak ada ini kan, nggak ada ikhtiarnya ya, kita juga mustahil kalau mau dapat rezeki, kecuali itu pedagang. Nah, kecuali pedagang burung perkutut yang berkaturangan itu emang rezekinya bagus, karena dia beliau ini yang pedagang itu memelihara terus ada katurangan, ada yang memaharin. Nah, itu rezekinya di situ. Kalau kita yang memelihara ya kita tetap memelihara dengan kasih sayang, pasti nanti ada imbal baliknya, itu kan kawan. Mungkin durasinya sudah lumayan, diambil baiknya aja, kalau yang nggak baik ya diabaikan aja kawan-kawan. Ini cuma untuk berbagi aja, karena saya dengar dari kawan-kawan banyak yang mengeluh begitu ya, bukan ngeluh tapi bertanya-tanya begitu, lama kok udah melihara katurangan kok masih begini-begini aja. Terus ada yang katurangan nggak boleh dipelihara, ada yang ini, ada yang itu, ya itu bang, semuanya tuh betul tapi salah kaprah. Oke kawan-kawan, mungkin saya akhiri dulu untuk kesempatan kali ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan hati, kelipat-kelipot, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau menambahi silahkan menambahi, ditulis di komentar untuk berbagi. Kalau ada yang mengoreksi silahkan untuk mengoreksi, supaya kawan-kawan yang lain atau kata-kata saya yang kurang pas mohon dikoreksinya, tulis di komentar. Baik, saya akhiri dulu, lain waktu kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.